Baik, untuk membawa keberkahan untuk sesi kedua, mari sama-sama kita awali lagi kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan seperti ini harus disyukuri karena ini menjadi jalan surgawi bagi kita semua. Rasulullah bersabda, la yaqulu jannah mangqatiun. Jangan kamu mimpi masuk surga kalau kamu memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahmi menjadi jalan surgawi karena misalnya pun di sini ini kita nggak dapat banyak dari ilmu yang kita harapkan, tapi jangan salah, Allah menghargai duduk seperti ini. Masya Allah, ini mulia di hadapan Allah. Sepertiga manusia di dunia ini dalam kondisi duduk. Jadi kalau sekarang sekitar 7 miliar penduduk, maka sekitar 3 miliar itu dalam keadaan duduk. Tapi tidak semua duduk dimuliakan Allah. Sama-sama duduk di sini dengan fitur rafa, beda nggak di hadapan Allah? Beda. Di sini pun yang depan dengan yang belakang beda nggak? Beda. Pinjam itu satu makanannya. Tidak semuanya. Ya ini bisa pilih. Karena Rasulullah sampai mengatakan duduk itu kalau soft depan itu kayak sedekahnya sedekah unta. Iya, makanya ini bonus untuk yang duduk di sini. Dibagi jangan masuk kakak sendiri. Dan duduk yang di belakang itu sedekahnya kayak sedekah telur. Kenapa? Karena memang Allah memuliakan orang-orang yang rajin di dalam masjid-masjid taklim. Bahkan sama-sama kita ini sholat itu soft itu sudah memenuhi dulu. Kalau putri memang dari belakang, tapi kalau putra itu dari depan. Kenapa? Karena orang yang awal itu senantiasa dihargai. Duduk saja itu punya nilai yang luar biasa. Bahkan duduk sebentar di majelis ilmu ini pahalanya melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Bahkan Anda duduk seperti ini, saudara semuanya, pahalanya melebihi orang yang takziah melayat 1000 orang. Ada yang pernah melayat sampai 1000 orang? Padahal melayat 1000 orang kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya tiap hari melayat. Kemana Mbak? Melayat. Kemana Mbak? Melayat. Yang ada ambulan dikejar. Nah, ternyata belum mati, balik lagi. 3 tahun kalah dengan orang duduk di majelis ilmu. Maka hati-hati kalau ada orang yang nggak pernah silaturahmi. Ya, di sini. Dibuka sekalian. Hati-hati kalau teman-teman ini nggak pernah silaturahmi. Orang yang silaturahmi ini akan dipanjangkan usia, akan diberkahkan rezeki, akan bertemu di surga. Bahkan nanti Waswahibi Karim akan mempererat persaudaraan. Kenapa? Hati-hati kalau ada orang, teman-teman BNI ada yang tidak pernah silaturahmi, WA grup lain, diundang pengajian nggak pernah datang. Orang seperti ini cepat edan. Orang-orang yang gila, stres itu dimulai dari tidak pernah bergaul. Kalau tidak pernah bergaul, nggak pernah kumpul seperti ini, kelihatannya cuma makan bareng, pakai saluran plastik, pakai tempe berbagi, tetapi itu menjadi keberkahan dalam hidup. Itu akan memperpanjang. Halo. Orang kalau nggak pernah bergaul, maka yang terjadi depresi. Depresi itu adalah tekanan. Depresi ini kalau berkumpul jadi strain. Strain itu ketegangan. Strain kalau berkumpul jadi stres.
Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Karena stop billahi taufik. Maka orang yang karena silaturahmi pendek usianya. Maka kata Nabi, orang yang silaturahmi ini akan dipanjangkan usia. Amin. Karena dengan silaturahmi keluar hormon namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini kalau nggak pernah keluar nanti mudah ada gesekan, mudah stres, mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah itu dekat tapi teriak. Benar nggak? Dekat tapi teriak. Kenapa dekat kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Tahu ngerti mau musuh? Pernah marah? Bahasanya pasti kasar, pasti bentak, pasti teriak, pasti mendekat. Jarak ramal mengatur. Masuk enggak? Tidak goblok, mungkin buset gitu ya. Lu deket kok teriak. Gue pelan. Bingung, buset, apalagi mau malam, gancuk. Gak ada orang marah janjur. Bingung, buset lu. Kalau orang itu gak mungkin bahasanya kan gitu. Orang marah di USA gitu. Saud gitu. Gak mungkin orang marah, oh kirim sepuh. Apa kirim sepuh? Ya. Jadi, halo. Inilah maka ini menjadi jalan surgawi. Kita syukuri bahwa apapun kita di negeri orang seperti ini, tetapi kita masih mengingat Tuhan kita masih dimuliakan oleh Allah karena silaturahmi di antara kita. Karena belum tentu, mohon maaf, orang-orang yang mungkin di hadapan manusia dimuliakan, belum tentu surganya ada di dalamnya. Artinya belum tentu kita kalah surga kita dengan mereka. Kenapa? Karena mereka lupa bertuhan, malah ngambil uang rakyat, sementara kita malah jadi penyumbang devisa negara. Sementara mereka orang-orang yang kita pernah bikin malah ngambilin uang negara, sementara kita yang menyumbangkan devisa. Maka ini jangan lupa, ini bagian dari pengabdian kita supaya nanti menjadi jalan surga kita semua. Baik, ini pengantar itu, tapi sebelum lupa, karena ada yang sakit, ada yang meninggal, ada guru kita kena caknun ya, kena najib, bangun, ya. Kita doakan juga, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Karena ada pendarahan otak yang sudah cukup parah, kemarin sempat koma nggak satu beberapa hari, sekarang udah pulang, tapi dalam penyembuhan. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Dan untuk saudara kita yang tadi anaknya Ibu Umi, mudah-mudahan husnul khatimah. Kita baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Dan jangan lupa hadirkan kedua orang tua kita. Nanti kita tutup juga dengan doa di akhir pertemuan. Tapi ini kirim Al-Fatihah dan doa untuk satu Janun dan untuk saudara kita, untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sekaligus untuk anaknya Ibu Musliha. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan di akhiratnya. Allah diniyah walikulinya itu sudah satu dua itu Allah bersama Rasul Al-Fatihah. Amin amin amin. Mudah-mudahan almarhum menjadi diampuni semua kesalahan-kesalahannya, dimudahkan semua usaha surgawinya, dan khususan untuk Cak Nun, untuk Mbah Nun, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah dan dengan kesembuhan yang tidak akan balik lagi penyakitnya. Baik, saya sekalian, ini karena banyak tadi dikit nanya semuanya, tapi ada beberapa yang saya lupa. Silahkan kita ambil tanya jawab. Saya lanjutkan dulu tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya silahkan.
Mikrofonnya di estafetkan aja, betul-betul Pak Beni. Iya. Saya dulu, ya belakang dulu. Belakang dulu. Ayo ke estafet. Ini lo mau nanya. Kayaknya saya agak silo kalau satu pintu ditutup tidak ada. Satu pintu aja. Ya. Bukan yang itu, yang sana aja. Yang sebelah sana dan ada. Tutup semua aja. Ya, karena nah itu loh, yang itu nggak bisa. Oh, udah mentok ya. Nggak apa, karena ini backlight banget saya langsung ke mata. Oke. Nah, itu dah, itu aja udah cukup. Yang satunya enggak apa-apa. Ya. Nah, gitu ya. Soalnya saya nggak bisa melihat wajah yang bening-bening yang ini. Iya, iya, maksudnya ternyata memang nggak ada yang bening. Iya. Silakan dengan siapa dengan? Assalamualaikum, saya Bulan dari Kota Malang. Belasan Mbak. Iya. Ustaz, saya mau nanya ini tentang zakat mal yang harus kita keluarkan dalam setiap bulan. Kalau yang pernah saya dengar itu kan ada baiknya kita keluarkan aja di sini kan kita sedang berada di Hongkong. Namun saya juga pernah dengar kalau misalkan keluarga kita di Indonesia mau ibu saudara atau siapapun yang lagi membutuhkan itu harus ke sana dulu, itu yang lebihnya gitu. Cuman kadang gini Ustaz, kalau misalkan kita kasih ke yang membutuhkan baik itu saudara, keluarga ataupun siapapun itu kadang ada embel-embel ini loh Ustaz, nggak yang langsung oke kita kasih ini rezeki udah selesai. Cuman kadang tuh kan orang kampung ya Ustaz ya, kadang tuh gini, oh ini dari Hongkong, ini dari si ini, ini dari si ini, dari orang panjang gitu, itu jatuhnya kayaknya ini masuk ria atau ini masuk sombongan atau gimana gitu Ustaz. Terus itu jadi baiknya itu tetap kita keluarkan aja di Hongkong sini atau memang harus ke Indonesia, ke keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentang zakat, ya. Zakat itu prinsipnya hukumnya apa? Wajib. Zakat itu wajib dikeluarkan mau di sini maupun di apa maupun di rumah. Pertama, kedua, orang yang dusta dalam beragama adalah orang-orang yang tidak berzakat pada dia punya penghasilan. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalika ladzi Yadul yatim. orang yang dusta dalam beragama bukan dia nggak sholat, bukan nggak haji, bukan nggak ini. Orang dapat penghasilan tapi 2,5%-nya nggak diberikan orang miskin. Itu pencuri yang paling kejam. Karena dia ngambil miliknya orang miskin. Kalau ngambil miliknya orang kaya nggak masalah. Kalau ngambil miliknya orang miskin kurang ajar nggak itu? Maka satu, dengan zakat nanti akan menjadi kematian yang husnul khatimah. Karena siapa yang pengen terhindar dari kematian yang buruk, kata Nabi, keluarkanlah zakat. Siapa yang pengen dapat dilapangkan urusan akhiratnya, maka dia keluarkan zakatnya. Siapa yang pengen dekat dengan Allah, dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, keluarkanlah zakat. Orang yang sedekah masalah. Pertama, kewajiban zakat itu ada nisab dan qaulnya. Hal untuk zakat itu per tahun. Nisab untuk zakat itu sekitar 84 gram. Tapi ada dua pendekatan. Tolong diperhatikan baik-baik. Satu, ada jiwa zakat, ada kerangka zakat. Kerangka zakat itu kalau 40 kambing ambil satu. Tapi kalau hanya karena kerangka nanti punya 40 dijual satu, jadinya 39 terus. Kita punya uang, pokoknya dikeluarkan supaya nggak sampai nisab. Punya emas 84 gram, dibikin aja 81 terus. Nah itu berarti itu tidak tahu jiwa zakat. Maka untuk jiwa zakat nggak usah nunggu tahun.
Bagus tadi. Tiap tu'tikulakinin. Jadi setiap kita panen, panennya teman-teman di Hongkong itu tiap bulan. Maka tiap bulan ambil 2,5%. Iya, jadi ringan. Karena kalau dikumpulkan setahun nanti jadi untuk jadi arti berat. Ya betul nggak? Ketika orang punya 1.000 dikurangi 25 rupiah, tenang. Tapi begitu punya uang 100.000 kok diambil 25.000, oh banyak banget itu rumahnya. Kenapa? Karena sudah berkumpul. Maka bagus setiap kalau orang petani setiap panen aja ambil. Kalau ini panennya tiap apa? Tiap bulan. Ya kayak saya pegawai negeri, istri saya dosen, ya sudah ambil 2,5%-nya itu, dipotong gaji. Bagus. Kemudian sasaran dibaca surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Pokoknya kalau ngaji sama saya harus berdasar, jangan asal ngomong, ya. Biar yang jawab Allah. At-Taubah ayat 60 yang penting pada 8 asnaf. 8 asnaf. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Mikrofonnya cuma 2 ini, masa enggak ada satu lagi. Atau yang dekat situ, ketemu nggak? Silakan yang dekat. Ya dibaca Mbak. Ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Satu orang fakir. Orang fakir. Siapa yang fakir? Fakir itu di bawah miskin. Maka didahulukan fakir dulu daripada miskin. Yang kedua, Orang miskin. orang miskin. Fakir itu kalau kebutuhan sehari perlu 100.000, kok dia cuma dapat 10.000, itu fakir. Butuhnya 100.000, tapi hari ini tiap harinya cuma dapat 60-70.000, itu miskin. Jadi kurang dari separuh, itu fakir. Maka didahulukan fakir dulu, baru miskin. Kalian fakir apa miskin? Kaya. Kan iya, kaya. Ini kaya semua, kaya semua. Kaya apa? Kaya hati kalau kaya apa? Jelas wajah ini. Jadi ini orang kaya semua. Amin. Laisal ghina an kasrul aradi walakinal ghina nafs ghina qalb. Bukanlah orang kaya itu karena harta banyak, tapi orang kaya ada di hati. Di sini semuanya tidak mikir besok bisa makan enggak, pasti bisa makan kan? Ya, orang kaya. Sementara orang yang punya perusahaan diajak pengajian, kalau saya nanti ngaji, nanti perusahaan saya rugi, dia takut nggak bisa makan. Itu orang miskin. Ini orang kaya. Maka fakir dulu, 2 miskin, 3 ambil zakat. amil, orang yang tua. Tapi tidak termasuk panitia yang mengumpulkan sekarang di sini. Karena itu bukan amil. Amil itu harusnya kamu gajinya berapa, tanggalnya berapa, dia mau audit, menghitung. Jadi orang sekedar sing begini sing teko enggak dari itu. Ya, itu. Amil. Nah, terus Yang dilunakkan hatinya. yang mu'alaf itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau Deddy Corbuzier jangan dikasih beras 2 kilo beras. Ya, kasih sarung yang bagus, kasih kopiah yang bagus, bagikan Quran yang bagus, itu untuk mereka. Jadi jangan kayak mau menang musuh Islam kayak beras 2,5 kilo. Ini kurang ajar ya. Terus Untuk memerdekakan hamba sahaya. sudah nggak ada sekarang. Jadi kalau ada orang yang memang dalam budak, oke. Terus Untuk membebaskan orang yang berhutang. berhutang karena jatuh miskin, bukan karena utang. Ini saya tanya, Sandiaga Uno itu punya utang nggak? Abu Rizal Bakri punya utang nggak? Erlangga punya utang nggak? Tidak termasuk. Karena utang itu utang perusahaan, dia punya perusahaan besar. Kalau nggak utang nggak bisa jalan. Ya, bukan itu. Gharib, orang yang mungkin saat kena musibah, tiba-tiba kebakaran rumah, terpaksa dia ini tiba-tiba apa, memang kena musibah. Ya, itu memang dia jatuh dalam utang-utang karena untuk bertahan hidup. Lanjut. Untuk jalan Allah dan Untuk jalan Allah, termasuk jalan Allah itu adalah untuk misalnya ada masjid yang perlu hancur, maka bisa. Untuk siapa? Misalnya kampung ini kok nggak ada WC umumnya, pada perlu WC umum, boleh. Pokoknya untuk kemaslahatan fisabilillah. Terus dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. orang dalam perjalanan, orang TKW, kerampokan semuanya habis, maka boleh ambil zakat itu untuk membekali dia pulang.
Saya di sini kok nggak bisa semuanya kartu duit semuanya misalnya hilang, maka boleh ngambil itu sekedar untuk tiket. Padahal saya di rumah punya. Tapi masalahnya saya kan nggak usah akses, diambil sekedar untuk memberat-berat. Boleh. Ibnu Sabil. Tapi kalau kondisi sekarang jangan dikasih uang zakat, saya nggak mau. Dan tidak termasuk Ibnu Sabil. Terus? Sebagai kewajiban dari oknum. Ya, 8 itulah yang kewajiban. Lalu bagaimana? Betul tadi pertanyaannya KKN. Dimulai dari kerabat dekat. Kalau ada Pak D, Bu D, uak segala macam, itu didahulukan. Kalau ada Pak D, Bu D, keponakan, itu dulu. Karena itu lebih berhak. Jadi kalau keponakan nggak bisa bayar sekolah, jangan kepada ponakannya orang lain, ponakan sendiri dulu. Ya, jadi justru KKN. Betul. Jadi siapa yang paling dekat? Bagaimana supaya ini bisa kalau untuk menjaga keikhlasan lewat orang lain atau lewat amil, kasihkan ini, tolong berikan sana supaya kita tidak tahu bahwa ini memang ada baiknya dengan amil itu kita lebih ikhlas karena kita tidak ngerti itu dari mana untuk apa. Karena nanti amal itu akan jadi rusak kalau kita satu mengungkit-ungkit, dua menyakiti hati. Misalnya Anda ngasih, oh coba saya nggak tolong udah mati kemarin-kemarin, padahal udah ini. Itu kelihatannya dia ngasih tapi mungkin-mungkin, maka itu hilang pahala. Ya, jadi itu dua-duanya boleh lewat manapun boleh, mana yang terbaik. Tapi utamanya memang kalau ada kerabat dekat yang lebih dekat dulu. Tidak termasuk orang tua. Karena orang tua boleh nggak dizakati? Karena itu kewajiban. Ya. Kepada anak, oh zakatku sudah saya berikan pada anak saya semua. Itu bukan zakat, tapi jelas ya, luar biasa. Amal agama itu ada 3, ada berapa? 3. Sempurnanya kalau 3-nya dilakukan. 1, ibadah yang disebut dengan jasadiyah atau jismiyah. Ibadah jasadiyah itu contohnya apa? Sholat, umroh, haji itu jasad, pakai fisik. Kedua, ibadah tarkiyah, meninggalkan larangan. Contohnya puasa. Puasa itu ibadahnya yang penting jauhi larangan. Yang ketiga, ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Tiga-tiganya disempurnakan. Halo. Ini kalau lapar lemas, kalau kenyang masih fokus ya? Kalau saya bilang 1 tangan kanan gini semuanya, 1 tangan kanan gini semuanya, 1 tangan kanan gini, 1 tangan kanan gini. Nah, tangan kanan, kamu tahu kanan apa gini? Tangan kanan gini, 1 tangan kanan. 2 tangan kiri dinaikkan, tangan dinaikkan, ditusukkan ke kiri, tusukkan ke kiri. Kamu tahu ke kiri? Nah, tusukkan ke kiri, tusukkan tangan, tusukkan tangan. 1 tangan, semuanya 1 tangan kanan di tangan kanan. 2 tusukkan ke kiri, tusukkan ke kiri. Itu kamu itu tusukkan ke kiri. Tusukkan tangan itu. Kamu udah lama ke kiri, tahu nggak ke kiri? Ke kiri, tangan kiri nih, tangan kiri, ke kiri, ke kiri. Tusukkan, angkat banget jadi orang bodoh. Dua, tusukkan ke kiri, ke kiri. Nah, ke kiri. Kamu lama, ke kiri. Kamu lama nggak ditusuk ya? Ke kiri ya, ke kiri ya. Ya, ke kiri. Ke kiri. Ini kunci fokus.
Nanti kalau saya bilang 3, tangan kanan angkat, angkat, tangan kiri menghindar. Paham? Paham? Siapa yang paling hebat? Yang hebat bisa nangkap sekaligus bisa menghindar. Itu namanya fokus. Dari. Kalau lihat. Ngomong ceramah dulu. Kalau Anda fokusnya ke kanan, maka Anda bisa nangkap. Buku harus nangkap. Belajar apa? Mesti praktek dulu. Pengen ditusuk. Jadi kalau Anda fokusnya ke kanan bisa nangkap, tapi nggak bisa menghindar. Kalau fokusnya ke kiri bisa menghindar, tapi nggak bisa nangkap. Siapa yang hebat bisa nangkap, siapa bisa menghindar. Siapa yang paling gak hebat nangkap gak bisa menghindar. Itu kerja 20 tahun di sini, pulang-pulang gak ada apa-apanya. Gak kok? Semuanya satu, jangan tusuk dulu satu. Sesama jenis belum ada obatnya ini. Satu, dua, tusuk. Ditusuk, ditahan dua. Semuanya fokus, jangan tinggi-tinggi kasihan. Kalian buat enak tuh. Masalahnya bukan karena susah teman, baunya sampai sini. Satu, dua, ditahan dua. Semuanya fokus. Satu. Jangan bikin hitungan sendiri. Yang hitung saya malah hitung dulu. Satu, dua. Ditahan dua. Satu, dua. Dia senang bisa nangkap sekaligus berhindar. Tapi budek. Nangkapnya kalau hitungan berapa? Yang tadi bilang berapa? 2 dengan 3 beda enggak? Suami sendiri dengan suami orang beda enggak? Istri sendiri dengan istri orang beda enggak? Uang sendiri dengan uang hutangan beda enggak? Akhirnya ambil suami orang. Soalnya bisa ngutangnya. Kamu yang gak fokus. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. 3.
bisa bisa nangkap tapi juga nggak bisa ngibah. Sebelahnya bisa menghindar tapi juga nggak bisa nangkap kok. Biar otak kanan dan kiri kita seimbang. Sekarang satu tangan kiri. Satu tangan kiri. Tangan kiri. Dua tusuk. Tusuk, tusuk. Sekarang ditusuk. Tapi kata kuncinya saya ganti. Kata kuncinya kita ganti dengan kucing. Kalau mendengar kata kucing, tangan kiri nangkap, tangan kanan menghindar. Satu, dua. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Di antara makhluk ada binatang berkaki 4. Bulunya sangat halus, warnanya bermacam-macam, banyak berkeliaran di pinggir-pinggir jalan, kakinya 4. Binatang ini dimusuhi oleh anjing. Binatang ini dikoleksi banyak orang. Binatang ini ada yang dijual belikan, tapi juga ada yang diberikan kepada seseorang. Binatang ini bernama kuda. Kata kuncinya apa? Saya tadi bilang apa? Ini contoh nafsu Anda tidak bisa mengalahkan. Karena Anda tidak bernafsu ingin nangkap dan menghindar, mengabaikan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikirkan, pikirannya tidak kalah dengan nafsu. Maka orang berbuat jelek bukan karena dia tidak tahu, tapi karena nafsu. Orang yang ngambil suami orang itu tahu nggak kalau dia salah? Gosip itu baik apa jelek? Tapi ada nggak teman-teman yang suka gosip? Utang nggak nyaur itu baik apa jelek? Tapi ada nggak teman-teman yang utang yang ngemplak? Ada nggak orangnya di sini? Utang tapi ngemplak. Kenapa? Karena nafsu. Satu. Dua. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil daripada kuda, yaitu kupu. Kupu-kupu terbang karena dikejar oleh kumbang. Kumbang kadang-kadang takut juga dengan kura. Kura-kura pergi karena di belakangnya ada kuman. Kuman punya sifat yang kadang-kadang merusak. Sebagaimana kuman ada juga kutu. Kata kuncinya apa? Kok diem aja? Kucing kok diem aja lagi? Satu, dua. Kutu bisa nempel di kuda. Kutu bisa juga takut dengan kumbang. Yang isi saya akan ngomong. Kutu kadang juga ada di kupu-kupu.
Kutu juga ada di dalam kura-kura. Kutu juga ada di kucing. Kalau itu cuma ngurus satu jari aja kok nggak ada kita kan kok kalah cuma dua. Ngapain mengurangi sekolah? Cuma satu jari aja kok bentar nggak mungkin. Ternyata bikin senang itu gampang. Murah meriah kan? Senang kan? Senang kan? Senang. Jadi saya setahun 2-3 kali sini, oke? Jadi piring. Jadi saya sekalian, itu nanti kapan-kapan kita bisa apa learning point-nya. Selamanya Anda tidak akan menjadi orang baik kalau tidak bisa mengalahkan nafsu. Nafsu belanja, nafsu untuk semuanya itu dikendalikan, ya, dibimbing. Maka Anda harus well plan. Tolong nanti kapan-kapan kalau ini waktunya, ini saya sudah siang, ini susah diajak mikir ini. Jadi Anda punya program, harus punya planning. Planning saya tidak boleh selamanya di sini. Jujur, Anda tidak boleh selamanya di Hongkong. Di Hongkong kita maksimal oke lah 2, 3, 4, 10 tahun. Oke, 10 tahun selesai harus sudah punya kemandirian di rumah. Maka di planning. Pulang dari sini, saya tidak hanya jadi pembantu, saya sudah punya pembantu. Harusnya. Amin. Ada nggak yang seperti itu? Ada yang punya teman dulu dari Hongkong, sekarang jadi pengusaha baik. Ada yang segala macam. Jadi Anda mulai planning. Hari ini kadang-kadang nggak pernah di planning. Gaji sudah tinggi-tinggi, gaji Anda melebihi gaji pokoknya istri saya. Istri saya S1, S2 semuanya. Mohon maaf, istri saya dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya selisih usianya 8 tahun. Itu siswa di promo. Ya. Tapi pernah jadi wakil dekan, sekarang membantu rektornya di Ahmad Dahlan. Sekarang mohon maaf, gajinya lebih tinggi dari saya. Gaji pokok lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena mohon maaf, ini semuanya kaitannya dengan semuanya di program. Jadi sekali lagi Anda harus punya program. Gaji Anda jauh lebih tinggi daripada karyawan di Indonesia. Tapi kenapa kok Anda tidak meningkatkan kesejahteraan? Maka kapan-kapan harus ada manajemen keuangan, ya, baik ya. Jadi nanti supaya ada. Oke, by the way, ada pertanyaan lagi? Ada. Ya. Jadi saya ulang ya Mbak. Siapa tadi yang tanya? Ini Maria. Jelas ya. Anda boleh kalau memang Anda melihat yang lebih prioritas, dibikin skala prioritas. Kalau ada saudara diri lebih. Oke. Sekarang dibacain. Mana kembaliin atau boleh? Ayo, ya kalau ada kamu aja susah apalagi saya. Mana mikrofonnya? Mikrofonnya Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, zakat itu sesuai kontrak yang tertera misalnya 4.730, tapi dia gajinya lebih, misalnya 7.000. Jadi yang perlu dihitung dan sesuai kontrak atau yang 7.000 yang Anda terima. Yang Anda terima. Tapi sebetulnya yang dizakati apa yang lebih dikurangi basic need, apa kepentingan pokok Anda. Jadi untuk biaya anak, yaitu sisanya itu yang dizakati. Ya, jadi zakat itu apa? Apa yang lebih dari kita. Ya. Tapi kalau utangnya lebih itu selamanya nggak bisa. Yang ambil aja lebih aman, ambil 2,5% dari kontrak. Lebih aman ya. Itu syukur
2,5% dari semua yang kamu terima. Itu jauh lebih aman. Tapi minimal sesuai dengan kontraknya aja, ya. Ya. Sebetulnya kalau ada kekurangan gimana? Ada wajib zakat nggak? Enggak. Orang yang zakat adalah orang yang lebih dari yang diperlukan, yaitu untuk sandang pangan, apa? Ya, ya. Nomor 2, Ustaz. Ya. Gimana hukumnya kalau beramal dari uang haram? Enggak diterima. Dan sekarang dibaca surat An-Nur ayat 39. Orang beramal dari harta haram, misalnya saya menang judi, saya sedekahkan, dapat pahala nggak? Saya mau haji tapi hasil korupsi, dapat diterima nggak? Saya ngasih uang kamu 5 miliar tapi saya curikan dari situ uangnya Maria, saya ambil, saya serahkan 5 miliar, dipahala nggak? Karena haram. Jadi baca surat An-Nur ayat 39. Ayo. Ampun nggak siap ini semuanya. Besok lain kali ada yang bawa Quran terjemah di situ baru Dan semuanya. orang yang kafir perbuatan mereka. Mana? Udah yang ketemu belum? Ya. Udah? Pakai. Kai. Ya. Sampai hari sing perek Ya. Itu udah dari sini aja yang ada mikrofon. Itu udah ada mikrofon. Ya. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Tahu orang kafir? Tahu. Orang kafir adalah orang yang gak punya iman. Kalau gak punya uang namanya fakir. Kalau gak punya uang namanya fakir. Kalau gak punya iman namanya fakir. Kalau gak punya suami namanya kalau nggak punya iman namanya kafir. Kalau nggak punya harta namanya kafir. Kalau nggak punya suami namanya saya mau janda tujuh. Orang kafir itu orang yang semua yang dia dapatkan tidak dianggap keimanan, bukan atas dari keimanan, barang-barang haram segala itu disebut apa sesuatu yang kafir. Terus yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila air itu didatangi tidak ada apapun. Ya, itulah amalan orang kafir. Jadi tanpa keimanan, tanpa halal, maka semua yang disedekahkan kayak fata morgana. Kalau fata morgana enggak? Kalau di tengah panas-panas di atas jalan kayak ada, tapi kalau udah didekati ada enggak? Kalau yang belum ngerti, besok berdiri di tengah jalan tol itu, lihat ke atas sana, didatangi, insya Allah bilahi taufik. Ngerti gue. Oke, saya selesai dulu. Ya. Dan didapatinya ketetapan Allah di dunia. Ya. Jadi kalau barang haram disedekahkan maka tidak berpahala. Jelas. Ada lagi? Ya, habis. Ya, iya mana? Itu benar. Assalamualaikum, mohon bertanya Pak Ustaz. Ya. Saya seorang janda punya anak 2, tentunya orang tua dalam kurung bapak yang sudah sangat sepuh. Setelah saya di Hongkong 6 bulan bapak saya meninggal. Sebelum saya berangkat ke Hongkong saya sempat bingung memilih antara orang tua atau anak. Majunya anak tambah gede, perlunya biaya pendidikan dan lain-lain. Jika saya tidak pergi kerja ke Hongkong buat kebutuhan sehari-hari saja sangat susah. Di sisi lain jika saya kerja orang tua tidak ada yang menjaga atau merawat. Dengan hendaknya bapak saya meninggal, apakah saya berdosa atau durhaka terhadap orang tua? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ada 13 yang harus segera tunaikan. Pertama karena sudah terlanjur meninggal, maka doakan setiap waktu. Sebelumnya yang kita wajibkan adalah satu penguburan, dari mulai mengkafani, memandikan, menguburkannya, kemudian tunaikan semua warisannya. Karena sudah terlanjur kan itu. Kemudian wasiat-wasiatnya.
kemudian sambung silaturahmi ada 13 nanti orang yang sudah ditinggal mati orang tua 13 dipenuhi. Wasiat-wasiatnya beramal baik atas nama orang tua. Nah, sedekah atas nama orang tua. Kalau belum pernah haji, belum umrah boleh diumrahkan hajikan asal kamu sudah haji dulu, kamu sudah umrah dulu. Kemudian tunaikan wasiat-wasiatnya. Kemudian jangan ada fitnah setelahnya. Dan bersilaturahmi pada teman-teman bapak ibu kita supaya mewakili merepresentasikan dari orang tua. Bahkan menunaikan hutang piutangnya. Tapi kalau dia tadinya sebelum hidup maka itu namanya dimusyawarahkan. Yaitu gimana? Sementara perlu dana, sementara bapak juga perlu dirawat. Ya tetap kita berangkat, tapi ada orang yang merawat orang tua. Karena tidak mungkin kalau merawat orang tua ini juga anak juga tidak dapat biaya. Maka caranya win-win solution seperti itu. Tapi juga jangan sama sekali nggak ada kontak komunikasi. Karena orang kadang-kadang juga yang diperlukan bukan sekedar orang itu dapat uang, tapi juga komunikasi. Kalau cuma dapat uang, kirim terus tahu-tahu untuk biayai wanita lain. Ada nggak seperti itu? Ada. Maka ada komunikasi, ada hubungan. Ya, maka kalau bisa video call itu semuanya itu bagian dari itu, ya. Oke. Ya. Masih. Ya. Udah cantik kan? Ya 2 orang nih ya, selesai ya. Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umi, saya dari Kudus, Jawa Tengah. Ya, Kudus. Nah, itu. Ini Kudus tahu nggak? Pantura. Kudus. Kamu tetangganya Yesus ya? Yesus itu orang mana? Yesus itu orang mana? Orang Kudus. Iya, Kudus suci. Kudus itu salah satu Asmaul Husna. Ya. Ya, Bu. Kudus. Kita suci Kudus ya. ini respon aja ya dari tadi saya lihat pas waktu sholat zuhur. Ya. Nah, ini saya lihat teman-teman kok ada penyapa masjid itu kok kayak kurang gitu. Nah, itu saya minta maaf, jadi minta tolong Pak Ustadz jelaskan bagaimana adab kita ketika kita sholat berjamaah di masjid. Sementara ada teman-teman kita yang lain yang nggak sholat, itu harusnya seperti apa? Ya, pertama jangankan kok sampai bercanda sampai kan makan minum, baca Quran saja kalau ada orang sholat dipelanggar. Ya, ya. Jadi kalau ada lain kali mohon maaf, walaupun kita baca Quran baik apa jelek? Baik. Tapi kalau ada sebelahnya ada orang sholat dipelanggar. Karena nanti sholat itu diperlukan tumakninah, bahkan sakinah. Sakinah nanti ada 5. Sakinah itu tidak mengganggu, sakinah itu orang yang aman, tenang, nyaman. Sakinah itu tidak saling menyakiti. Makanya orang sholat itu adabnya, walaupun dia lulusan IAIN, dia UIN, dia SAG, sarjana alam goib, luar biasa. Nggak boleh sholat di belakang singa. Karena itu mengganggu. Jadi tidak boleh, maka tolong dijaga itu sama masjid. Meskipun sebetulnya ya itu sebaiknya makan ya makan, tapi harusnya jangan mendekat tempat kantor. Mending makannya di luar, sholatnya. Jadi betul itu baik juga karena itu bagian dari adab-adab itu. Yang dikeluhkan apa tadi? Ya. Sama yang ngobrol begitu juga pas waktu sholat jamaah. Ya. Baiknya kalau anda itu jangankan itu Pak, sudah mau masuk kamar mandi aja, begitu tinggal Anda suruh nunda supaya bisa jawab. Karena kan nggak bisa di kamar mandi. Ya. Itu adabnya. Ya begitu. Walaupun menjawab adzan itu fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang jawab, maka yang lain gugur kewajiban. Tapi adabnya seperti itu. Ya betul, baik, terima kasih.
Ya tolong ya teman-teman. Nah, kalau sering ada. Ya ada satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, saya mau nanya. Dari mana siapa? Saya, Ya. nama saya Sulemi dari Cirebon. Nah gitu nggak malam itu ya, jadi ya ada percel malang, ada bakso malang, tapi juga ada jamblang dari Cirebon, ada soto kudus gitu ya. Ya, silakan. Saya mau bertanya, jadi Pak Ustadz, misalnya biasanya kan, maaf ya bukan sombong ya Pak Ustadz. Misalnya saya tiap bulan kalau habis gajian itu saya selalu ngasih ke anak yatim sama jompo. Nah, setelah itu saya gajian tanggal 30, saya libur tanggal 7. Jadi itu 1 minggu lambat gitu Pak Ustadz. Nah, orang-orang yang di rumah ini selalu sindir-sindir ke keluarga saya gitu. Ini udah tanggal berapa ya? Ini udah tanggal berapa? Itu gimana ya Pak Ustadz? Ya dijelaskan aja supaya tidak ada sumber. Itu tinggal konfirmasi apa komunikasi saja. Kasih tahu kalau sindir-sindir nggak apa-apa, kalau nggak nyindir tabrak orang. Oh nyindir, kita aja betul aja marah. Masih muda gitu, emosinya kan masih belum bisa. Gimana? Maksudnya yang saya suruh itu loh, maksudnya kan anak yang di rumah. Anak itu kan masih usianya masih muda, jadi kadang-kadang suka ke bawah. Nah, ya itu dikasih tahu aja. Diajari tentang Pak Kucing, tapi diajari supaya mengendalikan itu ya. Ya, namanya ditadrid ya, namanya anak itu dididik sesuai dengan usianya. Ya nggak apa-apa, dinasihati ini, nanti lupa lagi, nasihati lagi itu. Kalau anak berusaha langsung kayak balik tangan, itu nanti bukan nggak ada pahala gitu. Jadi lah ada apa? Kasih tahu itu sebenarnya. Sebaiknya juga dicarikan komunitas bu, anak ibu jangan aja sendirian. Nah jadi harus syukur masukkan pesantren, syukur ada teman-teman baik. Karena anak kena narkoba itu karena pengaruh temannya, gurunya, apa orang tuanya. Diri. Anak sekarang itu lebih menemukan panggilan handphone apa panggilan orang tua. Maka nanti kalau udah pulang, anak sadarkan, kamu lahir di dunia yang lahirkan aku. Kamu dilahir bukan di-download. Ada karena download, karena browsing, karena tidak ada ya. Maka kalau ada anak mau handphone main di terus apa ke handphone, kalau minta uang jangan dikasih, minta kepada handphone. Kamu mendahulukan handphone, mengutamakan handphone, kamu lahirnya dari handphone itu hamil terus keluar kamu. Maka wajahmu kayak kipet. Nah, jadi innamatun saluna wa turzaquna wa tursamuna bil barakatuh. Kita semuanya akan berkah rezeki kita. Amin. Kita akan dapat kasih sayang Allah. Amin. Kita dapat pertolongan Allah. Amin. Kalau kita peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Amin. Sebagian dari harta kita yang kita keluarkan fisabilillah, itulah yang nanti akan menjadikan berkah hidup kita. Amin. Karena apa? Karena semuanya akan ditanya sumalatus alunna yaumaidin anin na'im. Panitia akan menebar surban. Silakan sambil kita iringi dengan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi kurabu wa tuqadda bihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi kurabu wa tuqadda bihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Alhamdulillah, shollu ala Muhammad. Insyaallah besok pagi saya masih ada acara di atas. Silahkan mau gabung lagi. Semua pertanyaan nanti akan kita jawab, kita solusi, bukan sekedar Quran hadisnya, tapi kalau perlu nanti bagaimana solusi terbaik. Kita mohon maaf supaya Anda kerja di sini bisa bernilai dunia dan di akhirat. Setiap keringat-keringat yang menetes dari seorang yang kerja mencari rezeki halal, maka bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka bagaimana pemaknanya besok pagi saya akan bahas semua pertanyaan kita akomodir. Kalau perlu lebih fokus lagi, lebih lagi supaya solutif. Artinya Anda juga melahirkan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Amin. Jangan sampai Anda kerja di sini tetapi tidak bernilai, hanya nilai dapat dunia yang baik. Mohon maaf, saya tanya Fir'aun dengan Bilal itu lebih kaya mana? Tapi yang dimuliakan Fir'aun apa Bilal? Bilal. Ada enggak orang yang menamakan anaknya Fir'aun? Siapa nama anak buku Siti Fir'aun namanya? Bilal itu orangnya Masya Allah wajahnya jelek apa wajahnya ganteng? Jelek. Tapi ada enggak namanya Bilal? Kiai saya di pesantren dulu namanya Kiai Bilal.
Masya Allah, pintar namu sholat luar biasa. Imam masjid di Masjid At-Taqwa Solo itu siapa? Itu Kiai Bilal, padahal orangnya hitam legam tapi dimuliakan. Saya sekalian, insya Allah besok pagi ajak teman-teman semuanya. Besok pagi jam berapa Mbak? Jam 10. Ya, saya sudah siap dari jam 7:30. Ya, karena jadinya ini katanya mau jemput tak tunggu terus ternyata yang jemput telat. Ya, jadi setahu saya masuk udah tua kok masih telat, udah belum menopause ya telatnya. Jadi sekali lagi besok insyaallah lebih fokus lagi. Kita tutup dengan doa Bapak semuanya dan nanti fotonya bareng ya, nanti tinggal bertiga jajar. Saya itu maksimal itu 7 kali 8 kali selesai. Jadi saya sama istri sini nanti panitia langsung ke belakang, tinggal balik aja kira-kira 3 shot sehingga saya hitung 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 10 kali maksimal sudah selesai ya. Jadi jangan saya bisa kalau saya itu malah wajahnya nggak kelihatan ya. Tolong hadirkan orang tua kita, hadirkan keluarga kita, sebutkan nama keluarga kita, keluarga inti kita, suami, anak-anak, semuanya bapak, ibu, sebutkan namanya, hadirkan dalam hati kita. Turunkan doa dalam semuanya bersamakan dalam doa-doa kita. Ingatkan wajah dari anak-anak kita, ingat wajah dari orang tua kita, semuanya hadirkan dalam doa kita. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wali kuliniati sulhah kulu wali doi ta'ala wali syafati rasul. Al-Fatihah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa animi sultanik. Allahumma fir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighran wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya wadal wajad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan waqtal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, maafkanlah kesalahan kami, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan dan ampuni semua dosa-dosa dan kekhilafan ya Allah. Surgakanlah mereka berdua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, seandainya ada kekhilafan kami selaku anak yang belum bisa membahagiakan orang tua kami, jangan jadikan pertanggungjawaban orang tua kami karena anak-anaknya yang belum soleh dan solehah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami kalau kami belum jadi pasangan yang baik untuk pasangan kami ya Allah. Maafkanlah kami kalau kami pernah menyakitinya. Maafkanlah kami kalau kami tidak menjadi muslim persona di hadapannya ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jagalah keluarga kami sebagaimana Engkau telah jaga keluarga Ibrahim alaihissalam ya Allah. Kami dhaif ya Allah, kami perlukan penjagaanmu ya Allah. Tetapkan mereka dalam hidayahmu ya Allah. Reunikan kami di surga nanti ya Allah. Pertemukan anak, istri dan semua masyarakat kami untuk bisa bertemu di surga nanti ya Allah. Maafkan kami ya Allah kalau kami belum jadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Maafkan kami kalau kami belum bisa mendidik anak-anak kami secara sempurna karena kondisi dan situasi yang kami alami sekarang ini ya Allah. Jadikan lelah kami, lelah yang mengatur dosa-dosa kami ya Allah.
Jadikanlah capek sampai kami di Hongkong ini. Saudara kami untuk meningkat derajatnya di surga yang nanti ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Jagalah keluarganya ya Allah. Jagalah anak cucu yang ditinggalkannya ya Allah. Jadikanlah semuanya menjadi jihad kami fisabilillah ya Allah. Di jalanmu ya Allah, untuk bisa menghapus dosa kami, untuk meraih rahmat dan ampunanmu ya Allah, untuk menjadi rahmat dan rahimmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatmu ya Allah. Maafkanlah kami kalau lebih banyak durhakanya daripada syukurnya ya Allah. Rabbi ya uzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah. Perbaikilah ibadah kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki ibadah kami. Ampunilah rakyatmu. Kami bertahun-tahun di sini, kami belum pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa ya Allah. Sempurnakanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Seandainya Engkau harus mencabut nyawa kami duluan, mendahului dari anak-anak kami ya Allah. Beri kesempatan pada anak-anak kami untuk merukuni jenazah kami ya Allah, untuk memandikan, mengkafani dan menguburkan kami ya Allah. Beri kesempatan pada anak-anak kami untuk mengurus jasad kami. Seandainya Kau cabut kami duluan daripada anak-anak kami ya Allah, jadikanlah kami yang hadir ini menjadi husnul khatimah. Surgakanlah kami semua. Kami taif ya Allah, lebih banyak doa ke kami daripada taat kami ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah, jauhkan dari mara bahaya ya Allah, jauhkan dari fitnah yang mengganggu kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, belum bisa mendidik sesuai dengan ajaran Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Jadikanlah biladil Indonesia berdatun thayyibatun barakallahu ya Allah. Jadikanlah tahun pemulih ini ya Allah menjadi tahun yang mensejahterakan kami semuanya ya Allah. Jangan ada apa-apa di antara kami, di bangsa kami di Indonesia ini ya Allah. Jangan kami terpecah belah karena pilihan politik ya Allah. Jadikanlah teman-teman di Hongkong di bersatu padu, bersilaturahmi untuk menjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah ya Allah. Jangan kami pecah belah karena pilihan partai ya Allah. Yang pilihan presiden ini ya Allah. Kami tidak berdaya berdoa ya Allah. Sempurnakanlah doa kami ya Allah. Kami minta apa yang diminta oleh Nabi ya Allah. Rabbana tolakna anfusana wa ilan tarfilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlisna rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi keluarga kita yang ada di Indonesia, untuk kebaikannya semuanya. Al-Fatihah. Amin. Mohon maaf atas kegagalan. Saling memaafkan di antara kita. Ini dimaksud katakan tangan berdirinya. Saling ridho, saling maaf. Mengikhlaskan satu dengan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Wijayanto atas pencerahannya. Semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili dari panitia, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pribadi Maria Ismail mohon undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan pengumuman besok jangan lupa pukul berapa Pak tadi? Pukul 10 sampai pukul 5 di lantai 1. Lantai 1, ya lantai 2 apa lantai 1 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.